Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Ada satu pertanyaan dari seorang edukator besar, seorang non-muslim, yang cukup menggugah pikiran saya. Beliau bertanya, kenapa sih harus terus-terusan bahas Habib? Apa sebenarnya bahayanya? Kan cuma nyerobot makam doang? Pertanyaan itu menggelitik, karena masalah ini jauh lebih besar dari sekadar urusan makam. Ini bukan hanya tentang siapa yang dikubur di mana, tapi tentang bagaimana sebuah doktrin dibangun dan dijaga dengan sangat kuat, sampai-sampai bisa menggerus inti dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu tauhid. Dan saya ingin Anda tahu, saya sudah mengkritik fenomena ini sejak awal mereka muncul, bahkan saat mereka sedang berada di puncak popularitas. Waktu itu, bukan pujian yang saya dapat, tapi teror, ancaman, dan jelas, penurunan subscriber. Tapi kenapa saya tetap lanjut? Karena ini bukan soal materi. Ini soal prinsip, soal masa depan Islam di negeri ini. Mari kita bahas. Yang pertama adalah penyelewengan akidah. Tuhan diganti leluhur. Kalau kita lihat kelompok-kelompok yang selama ini kita labeli sesat, entah itu Ahmadiyah, Syiah, hingga Islam liberal, tidak satu pun dari mereka yang berani mengganti nama Tuhan. Tidak ada yang bilang, Tuhanku bukan Allah, tapi nenek moyangku. Tapi kelompok tertentu yang mengatasnamakan Habib ini, mereka melangkah sejauh itu, mereka menyebarkan keyakinan bahwa kalau kita punya masalah, datang saja ke makam leluhur mereka. Kalau ingin hajat terkabul, lihat saja fotonya. Bicara padanya. Minta saja pada foto. Maka, insya Allah, katanya, pasti dikabulkan. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan seperti itu dalam Islam? Bukankah meminta kepada selain Allah adalah syirik? Lalu kenapa ajaran seperti ini bisa dengan mudah menyusup ke tengah masyarakat? Lebih jauh lagi, mereka menganjurkan agar saat malaikat mungkar dan nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab saja, Habib Abdullah. Dan dengan itu, katanya, kita masuk surga. Ini bukan dongeng, ini benar-benar mereka ajarkan. Dan inilah bentuk penyesatan akidah yang nyata. Yang kedua, merusak syariah lewat kekerasan dan narasi toksik. Coba kita kilas balik sebelum sosok seperti Habib Rizik muncul. Adakah ulama di Indonesia yang dikenal karena narasi kekerasannya, yang mempopulerkan kata-kata kasar, yang menjadikan kekerasan fisik sebagai alat dakwah? Tidak ada. Tapi setelah beliau hadir, budaya kekerasan dalam berdakwah mulai dianggap normal. Dulu, toleransi antarumat beragama masih kuat. Sekarang, sekadar bermain bola dengan teman beda agama bisa dipersoalkan. Dan ironisnya, sebagian orang menyebut ini sebagai kebangkitan Islam. Padahal, sebenarnya ini kemunduran akhlak. Dakwah yang seharusnya lembut dan penuh kasih, kini terkesan kasar dan mengintimidasi. Banyak dai atau influencer yang mengikuti jejak ini. Kata-katanya kotor, narasinya menjelekkan pihak lain. Lalu umat bingung, mana sebenarnya wajah Islam yang asli? Yang ketiga, kultus ketokohan. Keturunan Nabi dianggap maksum. Mereka menggunakan 3 jurus yang sangat efektif. Pertama, klaim keturunan Nabi. Kedua, keturunan Nabi pasti suci dan tidak bisa dikritik. Ketiga, siapapun yang mengkritik dianggap iblis atau orang awam yang tidak paham agama. Dengan strategi ini, mereka membuat siapapun yang mencoba berpikir kritis merasa bersalah, bahkan terancam. Padahal, tidak ada manusia yang maksum selain Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menjadikan darah keturunan sebagai jaminan kemuliaan. Dan inilah bahaya ketiga, pengultusan. Ketika seseorang dikultuskan, maka semua yang keluar dari lisannya dianggap suci. Dan disitulah akal sehat umat mulai mati. Keempat, propaganda kebodohan. Karomah tanpa dasar. Salah satu hal yang saya soroti adalah bagaimana mereka dengan bangga
menyatakan tidak menulis kitab, tapi yang mereka cetak adalah cerita-cerita karomah. Di kota Tarim, katanya, tidak ada satupun pemuda yang belum tumbuh kumis, kecuali sudah disebut wali. Dan media mainstream pun ikut-ikutan. Ketik saja Habib Kuncung atau Habib Priuk di Google. Yang keluar, karomahnya. Bukan sejarah nyatanya. Padahal, banyak dari mereka dulunya orang biasa. Bahkan ada yang hanya anak buah kapal. Tapi setelah meninggal, keturunannya mengangkatnya jadi wali, lengkap dengan kisah mistis yang melebihi dongeng 1001 malam. Dan ketika ini terus dipropagandakan, maka kebohongan pun jadi kebenaran. Media ikut menyebarkan, masyarakat pun menerimanya sebagai fakta. Lalu apa yang terjadi dengan umat? Ya, umat dibodohi secara sistematis. Kelima, menjauhkan umat dari ulama yang lurus. Ini mungkin yang paling menyakitkan. Ulama-ulama yang lurus, yang mengajarkan akhlak, ilmu, dan pemahaman sunnah, justru dijauhi. Kenapa? Karena mereka tidak punya darah biru. Karena mereka tidak punya gelar Habib. Lalu siapa yang diangkat? Mereka yang katanya punya karomah, meski tidak pernah menulis buku, tidak punya sanad, dan ilmunya tidak bisa diverifikasi. Bahkan ada pernyataan yang saya dengar sendiri, Habib yang paling bodoh sekalipun, lebih mulia daripada 70 ulama yang paling cerdas. Ini ucapan yang sangat berbahaya, karena ia membuka pintu besar bagi penggiringan umat kepada figurisme, bukan ilmu. Lalu ada lagi, orang ahli maksiat, tukang mabuk, penjudi, asal mentraktir Habib, maka akan masuk surga melalui jalur cepat. Anda bisa bayangkan dampak doktrin seperti ini? Dan sekarang saya mau tanya ke Anda semua, masihkah kita akan diam melihat kenyataan seperti ini? Masihkah kita merasa tenang saat akidah anak-anak kita perlahan-lahan digeser? Bukan lagi hanya mengarah ke kebodohan, tapi menuju kepada kekafiran yang halus, yang dibungkus dengan jubah-jubah suci, bau minyak kasturi, dan kalimat-kalimat manis yang seolah Islami? Kalau bukan kita yang sadar sekarang, siapa lagi? Saya paham, mungkin ini akan memicu banyak komentar tajam. Mungkin Anda akan berpikir saya terlalu keras, terlalu kasar, atau bahkan melampaui batas. Tapi cobalah jujur sebentar saja. Pernahkah Anda melihat ada orang-orang yang begitu dipuja, padahal tidak pernah menulis satu pun kitab, tidak pernah memberi satu pun ijtihad ilmiah, tapi dianggap lebih tinggi derajatnya daripada ulama yang berjuang seumur hidup menegakkan tauhid? Apa itu tidak aneh? Kenapa bisa ada kelompok yang menganggap mencium tangan keturunan tertentu lebih utama dari salat tahajud? Kenapa bisa ada yang mengajarkan doa bukan ke langit, tapi ke kuburan? Saya bukan sedang memprovokasi Anda untuk membenci. Tidak, sama sekali tidak. Tapi saya ingin mengajak Anda berpikir, apakah semua ini masih sesuai dengan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengajarkan kita untuk menjadikan keturunan beliau sebagai Tuhan-Tuhan kecil? Apakah Rasul SAW pernah mengatakan bahwa fotonya atau kuburannya bisa menjadi perantara menyelesaikan masalah umatnya? Kalau jawabannya tidak, lalu kenapa kita membiarkan ajaran itu menyebar? Ini bukan hanya tentang Habib A, B, atau C. Ini tentang bahaya sistemik. Bahaya di mana umat Islam dijauhkan dari inti agamanya, tauhid. Sekarang Anda lihat sendiri betapa kuatnya mereka membangun narasi. Narasi bahwa siapapun yang mengkritik mereka adalah iblis. Narasi bahwa siapapun yang tidak percaya karomah palsu mereka adalah orang awam yang belum makrifat. Apakah semua ulama terdahulu, dari Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Hanafi, juga orang awam? Mereka tidak pernah menyuruh kita menyembah kuburan. Mereka tidak pernah menyuruh kita berdoa pada foto. Tapi justru sekarang, praktik-praktik ini
dibela habis-habisan oleh orang-orang yang mengklaim diri sebagai penjaga ajaran Nabi. Saya tidak sedang menyerang nasab, tapi saya sedang membongkar kesesatan yang ditutupi jubah nasab, dan kalau Anda takut membahas ini hanya karena takut dituduh membenci keturunan Nabi, maka Anda sedang menjadi korban dari strategi doktrinal mereka. Apa kita lupa bahwa Allah tidak melihat garis keturunan? Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan. Tidak peduli apakah Anda habib, kiai, ustaz, atau orang biasa. Kalau menyimpang, ya menyimpang. Dan lebih miris lagi ketika para ulama yang benar, yang istiqomah di atas sunnah, justru dikucilkan, disudutkan, dicurigai, ditinggalkan. Apa karena mereka tidak punya karomah? Karena tidak punya kisah naik langit? Karena tidak bisa bikin air keruh jadi madu? Mari kita jujur. Ajaran Islam tidak butuh sirkus keajaiban, tidak butuh karomah palsu, tidak butuh cerita-cerita mistik buatan untuk membuat kita tunduk. Islam itu logis, rasional, murni, dan agung. Kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pencucian otak. Ini adalah pergeseran orientasi umat, dari tauhid ke tahayul, dari ilmu ke cerita, dari Allah ke kuburan. Dan saya tidak sedang bermain-main, sebab yang saya pertaruhkan bukan hanya konten atau channel saya, tapi masa depan anak-anak kita, keutuhan agama ini, dan warisan Rasulullah yang mulia. Kalau sekarang kita diam, besok yang disembah bukan hanya kuburan, tapi juga keturunan kuburan. Kalau sekarang kita tutup mata, besok yang kita lihat bukan lagi umat Islam yang kafah, tapi umat yang berputar-putar di atas kebohongan. Maka sebelum semuanya terlambat, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap anak-anak Anda hidup dalam Islam yang palsu? Apakah Anda rela akidah mereka dibangun di atas dongeng dan ketakutan? Apakah Anda masih menganggap ini cuma masalah sepele? Saya tidak minta Anda percaya pada saya hanya minta Anda berpikir, tolong pikirkan, lalu cari, lalu kaji. Kebenaran tidak akan datang dari ceramah yang ramai atau haul yang megah. Kebenaran datang dari keikhlasan untuk mencari dan keberanian untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ingat, agama ini turun dari langit, bukan dari silsilah. Tauhid itu ditanam dalam hati, bukan diwariskan lewat darah. Dan saya tahu, menyampaikan ini tidak mudah. Tapi saya lebih takut kalau nanti di akhirat saya ditanya, "Kenapa kamu diam, padahal kamu tahu?"